Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farah dari Budi Maulana. Di sini saya akan mencoba untuk berbagi ilmu di mekanika teknik dan membahas tentang bank soal di 2022 kemarin. 2023. Oke, yang pertama adalah ini, sebuah struktur terus. Nah, di mana di struktur terus ini kita suruh mencari BH, BKH, terus HI, dan BC. Nah, oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, kalau di struktur terus, seperti yang kita tahu, itu kan dia harus mencapai sebuah equilibrium ya. Nah, memang struktur terus itu diciptakan untuk membuat sebuah bangunan atau sebuah struktur yang seimbang. Nah, makanya itu di sini itu sigma F-nya itu sama dengan 0, momennya juga sama dengan 0, dan lain-lain. Tapi ini cuma gaya sama momen doang sih. Nah, oke, yang pertama kita analisa dulu di mana sini, ya kan? Sini tadi gaya di horizontalnya itu dia nggak ada sama sekali, makanya sigma fx-nya itu sama dengan 0. Nah, oleh karena itu, nah kan ini kan kita kan sedang membahas yang di pusat P ya, karena kan ya ada BH, ada HI sama B sama BC ya kan. Jadi kan dia pusatnya di titik B. Kan itu kita sekarang membahasnya di titik B aja dulu. Ya memang membahasnya di titik B. Oke. Nah, terus habis itu kan udah nih, kita tahu gaya yang bekerja di X itu berarti 0. Udah. Jadi nggak usah kita lakukan perhitungan karena memang nggak ada load di X sama sekali. Nah, terus lanjut ke sumbu Y. Nah, seperti yang kita tahu tadi sumbu Y itu ada dua gaya ya, yaitu gaya 40 ini sama gaya 60 yang di sini. Saya nggak tahu ini apa ditambahin atau gimana, tapi kayaknya dua aja ini, 40 sama 60, soalnya di soalnya juga cuma 40 sama 60 ini. Nah, terus situ berarti kan bisa kita asumsikan kan ya, tadi kan ada dua tumpuan, itu ada tumpuan B sama ada tumpuan E ya, ada tumpuan B sama ada tumpuan E juga. Nah, berarti tumpuan B sama tumpuan E itu harus bisa mengangkat load-nya ini. Jadi kita asumsikan mereka itu memiliki gaya 40 ditambah 60. Berapa? 100. Kita asumsikan. Mungkin 100. Karena kan memang fungsi dari struktur terus kayak gitu. Biar mencapai keseimbangan. Sigma F-nya itu sama dengan 0. Nah, terus kita analisis nih untuk momennya. Nah, momennya sendiri itu kan harusnya sama dengan 0 ya. Sama dengan 0 di titik B. Oke. Terus habis itu, nah ini momen di E yang ke sumbu Y. Ini kan gaya E, gayanya yang di E yang bekerja di sumbu Y dikalikan dengan jaraknya ke B. Nah, terus setelah itu, nah ini adalah gayanya yang tadi 60 yang ke bawah itu dikalikan dengan jaraknya gayanya 60 itu ke si sumbu B, ketumpuan B. Ini sama. Ini juga, ini yang gayanya 40 tadi ke tumpuan B. Nah, ya kan? 1, 2, 3. Nah, setiap panelnya ini adalah 5. Berarti kalau 3 berapa? 1, 2, 3. 3 kali 5. 15. Ya. Nah, 60 ada berapa? 1, 2. Oh, 1, 2. Berarti 2. 2 kali 5, 10. 40 juga sama, cuma 1. 40 kali 5 aja, karena 1 doang. Nah, terus tadi kenapa sih kok yang ada yang minus, ada yang plus gitu ya?
Oh ya, ini seharusnya minus ya guys. Jadi EY minus minus lagi. Ini harusnya minus. Yang 40-nya ini harusnya minus. Nah, itu karena EY-nya ini kan dia kan tadi ngangkat kan sama kayak B-nya kan. Dia juga ngangkat gitu. Karena dia juga sebagai tumpuan. Karena dia kan arahnya ke atas, melawan dari gaya load-nya. Gaya load-nya kan ke bawah. Ini dia jadinya positif karena ke atas. Ya sebenarnya itu positif negatif itu terserah sih, tapi di sini itu aku menggunakan yang ke atas itu positif. Karena kan dia sebagai gaya reaksi yang ya apa ya, yang pokoknya ngarah ke atas lah. Ngarah ke atas kan berarti positif. Oke. Ini positif. Ini kenapa negatif? Karena dia arahnya itu dia ke bawah. Nah, ini. Bentar. Share dulu. Nah, dia kan gayanya ke bawah kan? Gayanya ke bawah. Set. Ya. Nice. Ini juga sama gayanya ke bawah. Makanya itu dia negatif. Oke. Nah, terus ketemu nih. Ketemu EY-nya itu sama dengan 26,6666. Atau bisa kita bilang 26,7 lah ya. Nah, 26,7. Nah, berarti ketemu kan ini gayanya EY itu berapa gitu. Kan ini kan momen tadi, ya toh. Nah, ini gayanya Y. Nah, terus kita masukin ketemu sama gayanya Y, gayanya E di sumbu Y. Nah, berarti kan bisa ketemu si gaya B-nya di sumbu Y, ya toh. Gaya si tumpuan B di sumbu Y. Nah, tumpuan B di sumbu Y itu memiliki gaya 73,33 kN. Kenapa begitu? Karena tadi kan kita asumsikan BY tambah EY itu sama dengan 100. Nah, EY-nya udah ketemu nih. EY-nya 26,7. Ya 26,666. 100 dikurangi 26,666 ketemu 73,33. Nah, setelah itu kita mau nyari si BH-nya. BKH. Nah, mau nyari ke BKH. Nah, ini sigma FY sama dengan 0, ya kan? Karena struktur truss sigma FY sama dengan 0. Terus setelah itu ada minus 40. Nah kan ini kan kita fokus ke B ya. Bentar ini. Terus ke B, di sini kan B-nya 40 ya. Ya kita anggap aja 60 ini dihadapi oleh E gitu. Ya, dihadapi oleh E. Nah, ini 40 dihadapi oleh B. Nah, terus 40 ditambah sama 73,33 itu kan tadi kan ini. Nah, 73,33 kan yang disembunyi. Nah, terus ditambah sama BH sin 45. Kenapa sin 45? Karena dia tak share-nya dulu. Nah, BH itu kan berarti kan dia narik gini kan. Ya. Dia kan sebagai tali ke sana, ke kanan. Tapi miring. Nah, kenapa sin? Karena ini kan kita ke sumbu Y ya. Kita ke sumbu Y. Nah, kalau ke sumbu Y berarti kan dia cari yang kayak gini. Cari yang kayak gini kan. Nah, kalau cari yang kayak gini itu pakainya sin. Pakainya sin. Sin berapa? Kan ini siku-siku ya. Ini siku-siku ini juga 5 sama 5. Berarti ini kan segitiga sama sisi. Segitiga sama kaki. Nah, segitiga sama kaki. Nah, kalau segitiga sama kaki berarti berapa? 45 sama 45. Sinnya 90. Nah, makanya ini sinnya itu sin 45. Nah, sin 45. Tuh. Ya, kenapa tadi kok ditambahin ya? Karena kan ini kan dia juga narik ke atas gitu. Dia juga narik ke atas. Makanya perlu ditambahkan ke situ. Ya. Oke. Ternyata ketemu BH-nya adalah 47,135 kN. Oke, terus lanjut ke IH-nya. IH. Yep, ke IH. Kita lanjut ke IH. Nah, di IH ini dia itu kan garisnya dia itu ini ya, lurus gitu ke kanan. Nah, dia kan garisnya lurus ke kanan. Nah, dia itu berarti
kan kalau biar jadi sama 40 itu apa gitu kan. Maksudnya kalau tadi kan bisa pakai gaya ya, karena arahnya bisa sama gitu. Nah, kalau ini kan datar, kita mau pakai sudut apapun juga nggak bisa gitu. Makanya kita pakainya momen di sini. Sigma M sama dengan 0. Nih, nah, sigma M sama dengan 0. Oke, nah, 40 tadi kan ke B itu kan 1 kali ya, berarti kan 5. IH itu juga jaraknya 1 kali. Ini harusnya HI nih, H ke I, bukan IH. Oke, H ke I itu kan jaraknya juga 1, ini 5. Nah, maksudnya gimana sih? Maksudnya tuh ini loh. Oke. Nah, ini kan H ke I itu kan jaraknya 1 panel. Nah, 1 panel kan 5 meter toh. Nah, terus ini 40 ke B itu kan jaraknya juga 1 panel. Berarti 5 meter. Nah, makanya itu 40 kali 5. Terus sama si HI-nya ini dikali 5 juga gitu. Nanti ketemulah HI-nya itu berapa. Kan tadi kan sama tuh ya, 40 kali 5. Jadinya HI-nya itu 40 kilo Newton. Nah, terus untuk sigma Fx-nya, sigma Fx buat nyari keseluruhan si kotak. Nah, si kotaknya itu kan dia ada ininya ya, apa namanya? Nah, di kotak si trusnya ini itu kan berarti harusnya dia berjalan sebuah gaya itu sama dengan 0 atau momen sama dengan 0. Karena kalau nggak gitu nanti jebatannya bisa meleot lah, bisa melayang. So, ya soalnya kan bisa gayanya ke atas atau gayanya ke bawah gitu. Nah, makanya gayanya itu sama dengan 0 biar dia itu seimbang, benar tetek gitu. Tetek tuh kayak yaudah apa ya namanya? Ya gitulah, tetek. Maksudnya tuh kayak teguh gitu, teguh lagi lah. Ya gitu. Oke. Kayaknya jembatannya kokoh ya, biar jembatannya kokoh benar. Nah, biar jembatannya itu kokoh. Nah, oke, tadi kan udah kita ketahui HI sama BH itu kan kita udah ketahui kan. Itu sama dengan 47,135 sama 40. Nah, terus HI ditambah BC ditambah BH itu sama dengan 0. Karena kalau nggak sama dengan 0 tadi udah tak jelasin. Oke, terus ini kenapa sih kok cos? Nah, kenapa kok cos? Karena dia itu kan ini ya, BH itu kan dia kalau yang tadi kan sin ya, sin karena dia itu arahnya ke Y. Tadi kan buat 40 kan, buat 40. Jadi dia arahnya ke Y. Nah, sekarang itu ke IH. IH sama BC. Nah, BC itu kan sumbu X. IH itu juga sumbu X. Ya toh? IH itu juga sumbu X. Makanya itu dia pakainya cos. Kalau cos itu kan buat yang di sampingnya. Maksudnya untuk menentukan garis yang di sampingnya gitu. Kalau sin itu buat garis yang di depan sudut. Itu kayak gitu. Tapi kalau rumusnya malah kebalikan. Kalau cos itu malah yang apa namanya? Kalau cos itu buat yang di depan sudut, kalau yang sin itu malah di samping. Tuh. Ya gitu sih. Ya emang kayak gitu sih. Cos itu kan memang buat yang di sampingnya, kalau sin itu di depannya. Oke. Ya gitu. Ya, oke. Kenapa pakai cos? Karena dia butuh yang di sumbu X. Gitu. Oke ya, paham ya. Oke, bismillah lah. Bismillah bisa guys uasnya. Bismillah. Oke, terus udah ketemu pakai cos, kita ketemulah BC-nya adalah 6,67 kilo Newton. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oh ya, kalau misalkan kalian ada pertanyaan di soal satu ini, yaitu struktur truss, agak susah sih. Aku juga belum ini banget. Jadi kalau untuk pertanyaan pertama ini, aku tidak membuka pertanyaan. Tapi kalau untuk soal nomor 2 dan nomor 3, aku free kalau kalian mau.
tanya-tanya gitu. Boleh. Nah, terus ini ke nomor 2 ya sekarang ya. Nomor 2 itu adalah jeng centroid. Oke, centroid itu apa sih? Centroid itu kayak dia tuh milik pusat massa dari suatu benda gitu. Pusat massa, maksudnya kayak ya kayak titik tengahnya gitu. Beratnya tuh dia tumpuannya di mana kayak gitu. Itu centroid. Nah, oke. Nah, ini kan kayak gini ya gambarnya ya. Gambarnya kayak gini. Kita langsung aja lanjut ke pembahasannya. Oke, di sini. Oh iya, aku lupa disclaimer. Disclaimer, dicek-cek kembali ya guys. Apa yang aku kerjakan ini karena juga aku kan juga sama dengan kalian, angkatannya sama kan. Jadi belum tentu aku juga mengerjakan dengan benar gitu. Jadi tetap dicek-cek juga, dicek-cek ulang. Ya gitulah. Dan juga ini belum pasti benar juga. Tapi ya aku usahakan ini insya Allah benar karena ini aku udah ngerjain dari lama. Yaudah, oke. Sekarang nomor 2. Nah, tadi centroid. Centroid itu adalah pusat massa. Pusat massa di mana ini kita kan memiliki bangun seperti ini ya. Memiliki bangun seperti ini. Nah, terus ini ada highlight kan, Pak? Oke, pakai highlight aja. Bisa nggak? Nggak bisa loh. Ya. Oh, nggak bisa ya. Ya udah. Oh, desain. Desain. Nggak bisa. Oke, ya udah. Oke. OCR. Ada ini nggak sih? Edit. Ini ada edit loh. Yaudah nggak usah. Oke. Apa itu? Apa ini? Oh. Oke, udah. Oke, nice. Oke, di sini kan di nomor 2 ini ada centroid. Nah, centroid. Terus bangunnya seperti ini. Nah, bangunnya itu jadi kita bagi dulu ke beberapa area. Ini kan ada beberapa area kan. Ini kayak persis kayak kita menentukan luas lah. Luas daerah. Luas daerah. Iya benar, luas dari sebuah bangun gitu. Si centroid ini. Enggak jauh-jauh beda. Oke, nah. Terus centroid itu kalau misalkan gabungan gini gimana cara nyarinya? Cara nyarinya adalah pakai rumus ini, X bar sama dengan sigma koordinat X dari suatu bangun tersebut dikali sama luas permukaan dari bangun tersebut per sigma dari luas bangun tersebut. Y-nya juga sama, ibaratnya. Cuma diganti sama koordinat Y. Nah, terus kita bagi nih areanya. Kita bagi areanya. Ada persegi panjang yang gede, ya toh. Terus ada setengah lingkaran ini, ada setengah lingkaran yang kecil itu. Terus ada, tapi ini lubang ya maksudnya ya. Terus yang ada persegi panjang yang kecil, lubang juga. Lalu ada segitiga yang gede. Ya, emang segitiga gede sih, satu doang kan. Segitiga. Nah, itu yang keempat. Nah, terus kita hitung nih satu-satu. Ya, jadi kita hitung satu-satu. Karena kan kalau langsung semua kita juga bingung centroidnya di mana. Nah, kita juga perlu pakai rumus ini, yang X bar itu. Cari koordinatnya masing-masing bangun, terus juga cari luas dari masing-masing bangunnya. Oke, terus kita lanjut nih ke persegi panjang yang pertama. Persegi panjang. Nah, dia itu kan tadi atasnya 12 ya. 12. Terus ininya kan 4 tambah 4 tambah 2. Berarti kan 10. Ya toh? 10. 12 sama 10. Berarti luasnya berapa? Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. 12 kali 10 sama dengan 120. Nah, terus untuk koordinatnya. Nah, bayangkan guys. Misalkan kita kan punya persegi panjang ya. Pasti kan yaitu titik beratnya atau titik massanya itu kan di tengah-tengahnya si persegi panjang kan. Nah, di tengah-tengahnya titiknya ini loh. Di tengah-tengahnya si persegi panjang. Nah, makanya itu berarti kan itu merupakan setengah dari panjang dan setengah dari lebarnya. Iya toh? Kalau setengah dari panjangnya berarti berapa? Setengah kali 12 sama dengan 6. Oh, berarti koordinat X-nya sama dengan 6.
Terus Y sama dengan setengah kali 10. Oh, berarti Y-nya sama dengan 5. Oh, berarti koordinat si persegi panjangnya ini adalah 6,5 gitu. Kalau persegi panjang, cara menentukan sentroidnya gitu. Oke, terus kita lanjut ke ini ya. Kita lanjut ke tengah lingkarannya yang merupakan lubang, sebuah lubang. Nah, kita tentukan dulu nih luasnya. Masih ingat kan? Luas dari lingkaran itu gimana? Lingkaran kan rumusnya PR kuadrat ya. Rumusnya kan PR kuadrat. Nah, tapi karena setengah kita kalikan sama setengah. Nah, setengah dikali Pi itu 3,14 dikali 3 kuadrat. Hasilnya berapa? Hasilnya 14,13. Nah, terus kita tentukan koordinatnya. Nah, koordinatnya itu berarti kan ini ya, yang di tengah-tengah si setengah lingkarannya ini ya, di sini. Nah, ini kenapa ditambah 3? Karena kita buka gambarnya tadi dulu ya. Nah, kenapa kok ditambah 3? Karena di sini kan dia ada tambah 3 kan. Di sini ada 3. Jadi mulainya tuh dari sini. Ini 0. Nolnya tuh di sini. Jadi nanti misalkan sini ya berarti koordinatnya 3 tambah 3 tambah 3 tambah 2 berapa? 11. Nah, berarti di sini koordinatnya 11, bukan hanya 2 gitu. Berarti di sini koordinatnya adalah 3 tambah 3, 6. Berarti X-nya, X dari setengah lingkarannya itu adalah 6. Terus Y sama dengan 4R per 3Pi. Ini sebenarnya dari pengintegralan, cuman aku langsung skip aja ke bagian yang krusial, yang penting ke 4R per 3Pi. Kalian kalau mau lebih lanjutnya bisa lihat di YouTube. Kayak sentroid gitu. Sentroid 10 menit ada pasti. Nah, seperti itu guys. Jadi ini 4R per 3Pi. 4R per 3Pi. Pokoknya rumusnya Y-nya tuh 4R per 3Pi. Nah, R-nya tadi kan 3 ya. R-nya kan 3. 12 kan. 12 per 3 dikali Pi. Pi-nya 3,14. Nah, dibagi hasilnya 1,27. Berarti Y-nya ini adalah 1,27. Berarti untuk koordinat dari setengah lingkarannya adalah 6,1,27. Lanjut ke persegi panjang yang kecil. Oke, persegi panjang yang kecil ya. Persegi panjang yang kecil. Oke. Luasnya itu kan tadi kan bisa kita lihat ya. Kita lihat dulu. Ini kan dia tingginya adalah 4, terus yang bawahnya 2 ya. Makanya 4 dikali sama 2. Gitu. Memberikan 8. Dengan 8. Terus disitu udah kita tentukan X dan Y-nya. Tentukan koordinatnya. Setengah dikali sama 2, ya kan? Setengah kali 2, nah. Itu kan 1 ditambah 11. Kok bisa 11? Karena kan nih tadi kan ada 3, terus setengah lingkaran, jari-jarinya 3. Berarti diameternya berapa? 6, gitu. 6 tambah 3, 9. 9 tambah 2, 11. 11. Terus 2 dikali setengah 1. Ya kan? Nih, 2 kali setengah kan? Setengah kali 2. Nah, berarti 1 ditambah sama 11. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 2 tambah 1. X-nya berapa? 12. Lalu untuk Y-nya itu kan dia kan 4 ya. Ini kan 4. Jadi setengah dikali 4 ditambah 2. Nah, kenapa tambah 2? Karena karena ini kan memang dia dari bawah itu kan ada 2 kan. Nih ada 2. Ada 2. Ada 2 inci. Nah, terus ini berarti kan tadi kan setengah kali 4 kan 2. Berarti 2 ditambah sama yang bawahnya ini juga ada 2. Berarti sama dengan Y-nya sama dengan 4. Y-nya sama dengan 4. Terus kita lanjut ke bagian segitiganya. Oke. Ke bagian segitiganya. Nah, loh, itu kenapa kok jadi 6? 10, 1, 5 gitu. Kenapa ya? Karena kan tadi kan kita udah ngitung si persegi panjang kecilnya ini ya. Persegi panjang kecilnya itu ini
itu dia setengah itu kan 1, ya kan, 1 ke persegi panjang, 1 ke segitiga. Nah, makanya terus ini kan 5 kan, 5 ditambah sama satunya yang di persegi panjangnya ini. Gimana ya jelasinnya ya? Ya, pokoknya gitulah. Pokoknya tadi kan kita udah ketemu nih titik apa? Persegi panjang itu kalau dibagi 2 kan 1 kan. Nah, berarti 1 ditambah 5, 6. Tuh, 6. Ya, nanti kalau kalian butuh yang lebih misalkan masih belum paham, bisa WA aku aja, WA atau line lah. Oke, lanjut ya. 1 sama 5. Berarti kan 6 ya. 1 tambah 5, 6. Nah, terus luasnya berapa? Nah, luas segitiga itu adalah setengah dikali alas kali tinggi. Alasnya berapa? 6. Tingginya berapa? 10. Setengah kali 10 dikali 6. Sama dengan berapa? Sama dengan 30. Oke. Terus habis itu kita cari X-nya. Oh iya, kalau untuk segitiga ini dia itu dibagi 3, guys. Jadi kan kayak gini. Nah, ini itu untuk nyari X sama Y-nya itu kita dibagi 3. Karena memang coba kalau kalian buat segitiga, terus kalian tentuin titik tengahnya. Maksudnya segitiga siku-siku ya, bukan segitiga yang ini ya. Segitiga siku-siku. Kalau segitiga sembarang ya, I don't know. Tapi kalau untuk segitiga siku-siku itu H/3. Jadi ininya itu dibagi 3. Oke ya, ini. Oke, kita cari X-nya. X-nya kan tadi 6. Jadi kan 6/3. Ditambah berapa? Ditambah sama 12. Kenapa tambah 12? Waduh. Udah tadi berarti masih sharing ini ya. Oke, enggak apa-apa. Kita share ke sini. Kita share ini ke kita ulangi. Ini. Oke, tadi kan luasnya tadi ya guys. Ini kenapa kok 1 sama 5, 6, yaitu setengah kali 10 kali 6 sama dengan 30, ya kan? Terus kita nyari ke X-nya. Ini kenapa X-nya H/3? Karena memang coba kalian buat segitiga gitu. Terus kalian tentuin titik tengahnya, pasti dibagi 3. Ya ini sebenarnya juga sama sih. Dia juga kayak rumusnya itu rumus dari integral gitu loh. Cuman aku langsung ke intinya aja, langsung ke poinnya aja. Nah, iya ya. Tadi kan 6 nih. 1 sama 5, 6. Jadi dibagi sama 3. 6/3. Berapa? 2. Terus, kenapa tambah 12? Karena ini. Kenapa tambah 12? Itu adalah karena dia itu kan di sini ya. Set, ya. Ini, set, ya. Nah, 3 ditambah 3 ditambah 3 itu 9. 9 tambah 2, 11. 11 tambah 1, 12. Ya ini nggak usah lihat itu sih, nggak apa-apa. Lihat yang atasnya aja. Atas itu kan ada 12 inci kan. Nih, ada 12 inci nih. Nah, berarti makanya itu dari jarak 0 ke tadi dia itu berarti kan masih ada jarak 12 gitu. Makanya ditambahin sama 12. Hasilnya berapa? Hasilnya 14. Nah, Y-nya, ya Y-nya simpel sih karena dia kan dari 0-nya juga sih. Dari 0 dari bawah. Makanya langsung aja bagi 3. 10/3. Oke. Nah, kita lanjut ke atas. Nice. Oke. Akhirnya kita masuk ke rumus yang terakhir atau X-bar. Nah, X-barnya itu kan tadi rumusnya adalah sigma dikali sama sigma dari koordinat X dikali sama luasnya dari bangun-bangunnya dibagi sama jumlah dari luas dari bangun-bangunnya. Oke. Terus tadi kan kita udah tahu tuh koordinat dari persegi panjangnya adalah 6, ya kan? 6. Terus luasnya berapa? Luasnya 120. Terus sama. Nah, ini terus kenapa sih kok dikurangin? Karena kan dia lubang. Dia itu adalah lubang. Nah, kalau lubang saya mau dimasukin karena kan kita mau nyari yang asli gitu, yang kalau bisa ini tak arsir.
Kan itu kan tadi kan diarsir ya di soalnya. Nah, kan ada yang diarsir kan, diarsir. Nah, ini yang nggak diarsir, yang putih ini, yang putih itu berarti tidak dihitung karena termasuk lubang. Nah, oke. Masuk lubang. Makanya ini dikurang. Nah, terus ya kita kali aja. Koordinat X dari si setengah lingkaran adalah 6. Terus luasnya 14,13. Terus ini 8 kali 4 ditambah 30 kali. Ini salah nih. Ini astagfirullah. Kok aku salah? Oh, alah ya. Enggak salah. Jadi, tak kira X-nya kok koordinatnya ini. Nggak apa-apa, nggak jadi. Oke, X-nya. Oke, 120 kali 6. 120 kali 6. Kita cek ya. Luasnya 120, X-nya 6. Oke, benar. Terus, luasnya 14,13, X-nya 6. Oke, benar. Terus, kita cek lagi. 12 kali 8. 12 kali 8, emang ya? Kali 8. Oh ya, X-nya 12, luasnya 8. Sekalian deh, ini 30 kali 14. Benar nggak? 30 kali 14. Oke, benar. 30 kali 14. Per 120 dikurangi 14,13 dikurangi 8 tambah 30. Hasilnya adalah 7,5015. Y-nya sama, diulangi. Cuman ya pakai koordinat Y gitu. Pakai koordinat Y. Hasilnya 5,0837. Oke, jadi sentroid dari komposit tersebut adalah X bar sama dengan 7,5015 inci. Itu tak kasih inci. Sebenarnya kalau soal kan kayak strip atas kan, itu inci lah. Dan Y bar sama dengan Y bar itu kayak rata-rata ya, Y bar. X bar juga rata-rata sih. Y bar sama dengan 5,0837 inci. Oke, kita lanjut ke soal terakhir atau soal ketiga. Nah, soal ketiga. Oke, kita lihat dulu soalnya. Oke, kita lihat soal dulu ya. 100 lb force X as shown. 300 lb ke bawah. Oke ya, soalnya ini. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Nah, tadi kan dia itu bentuknya seperti ini ya. Terus berat si ininya itu adalah 300 lb. 300 lb ke arah gravitasi bumi. Itu kan berarti masuk berat ya, udah masuk gaya gitu. Nah, 300 lb. Nah, terus kita suruh nyari apa sih tadi? Aku lupa, kayaknya equilibriumitas sama friction force. Yep, betul. Nah, ini kita tuh suruh nyari apakah ini tuh equilibrium atau enggak. Sama ini tuh friction force-nya tuh berapa? Gaya geseknya berapa? Nah, ingat kan tadi equilibrium itu apa? Equilibrium itu adalah suatu kondisi di mana gaya aksi dan reaksi atau dua gaya yang bertemu itu sama dengan 0. Kayak gitu. Itu adalah equilibrium. Jadi semua gaya yang bekerja di balok itu sama dengan 0. Itu equilibrium. Jadi baloknya bakal tetap diem di tempat. Oke. Terus berarti kita cari yang namanya equilibriumitasnya dulu. Nah, caranya itu gimana? Ya sebenarnya nggak perlu kita cari equilibriumitasnya aja, langsung aja kita cari ke gaya gesek. Kita cari langsung ke gaya geseknya aja. Soalnya nanti equilibriumitasnya itu langsung muncul aja kalau kalian kalau kita hitung gaya gesek. Oke. 5FY. Nah, gaya gesek seperti kita tahu kan, yaitu perlu gaya normal. Gaya normal dikali sama US, ya kan? US. Terus nanti kalau misalkan gaya geseknya itu ternyata lebih kecil daripada si gaya yang diterapkan pada benda, berarti kita pakai gaya gesek yang K, FK.
Nanti rumusnya mu K dikali N. Oke, jadi kita nyari N-nya dulu ya, karena kita kan butuh N untuk menemukan si gaya geseknya. Oke, N. N itu kan berarti suatu gaya yang dia itu jajar tegak lurus dengan si bendanya. Nah, gimana caranya? Caranya itu kita pakai tadi. Kita kan ada gaya berat kan. Gaya beratnya berapa? 300. Nah, 300. Kalau rumusnya sih langsung pakai W sin theta ya. W sin theta. Tapi kalau mau ini kan ada nih 345 gitu kan ya. 345. Nah, terus kita ini 300 set ya kan. 300-nya itu di garis miringnya. Kan kalau kita balik gitu kan. 300-nya di 5, terus ininya di 3, terus ininya di 4 gitu. Nah, 4, 3, 5 gitu. 3, 4, 5 aja. Nah, terus sin theta itu kan demi nih. Sin theta itu kan demi. Depan per miring. Depannya apa? Oh, depannya 4. Miringnya apa? Oh, 5. Oke. Berarti W-nya kan 300 tadi. 300 dikali sama demi. 4 per 5. 4 per 5 dikali 300. Berapa? 240. Oke. Berarti udah ketemu nih ya. Gaya normalnya berapa? Gaya normalnya adalah 240 ke atas. Oke. Terus lanjut ke fx ya. Lanjut ke fx, di mana fx-nya ini adalah W dikali cos theta. Kenapa cos theta? Kan tadi aku udah bilang kayak cos itu yang kayak di sampingnya gitu loh guys. Terus kalau sin itu yang kayak di depan sudutnya. Ya. Nah. Oke. Cos theta. Terus juga kalian bisa pakai perbandingan juga sih kayak oh, ini kan ini lumayan cukup harus dihafal juga sih, sin theta, cos theta, sami gitu, tan theta gitu, tan theta. Tapi kalau di sini ini nggak terlalu perlu sih, karena ini kan 300 kan, 300-nya berarti di 5. Terus gimana caranya kita mau nyari si y-nya? Y-nya kan berarti 4. Oh, ya udah, 300-nya 5, ininya 4. Ya udah disama dengan aja. 300 per x sama dengan 4 per 5. Nanti ketemu sama aja 240 gitu. Tapi kalau mau pakai yang langsung cepat ya pakai ini tuh, 4 per 5 dikali 300. Oke, 240. Oke, kembali ke pembahasan cos theta. Cos theta itu kan berarti yang di sampingnya 3 ini ya. Cos theta itu rumusnya samping per miring. Jadi sampingnya mana? Sampingnya adalah 3 dan miringnya adalah 5. 300 dikali 3 per 5 sama dengan 180. Nah, terus sigma fx-nya kan sigma fx, karena kan tadi kan kita ada gaya nih, ada gaya di 100 ini. Ada 100 kan, ada gaya 100. Nah, terus ternyata fx-nya ada lagi. Jadi ini tuh kayak kalian bayangin aja, ini tuh kayak jadi lurus gitu, nggak jadi miring. Miring itu cuman buat kalian bayangin ininya, bayangin sudutnya. Tapi kalau untuk perhitungannya kalian buat lurus aja, buat lurus, terus kan jadi kelihatan kan fx-nya sama fy-nya itu berapa. Oke. Nah, fx-nya berapa? 100 dikurangi 180 sama dengan minus 80. Oh, berarti gayanya itu nggak ke atas, gayanya itu adalah ke bawah. Gayanya adalah ke bawah. Ya, gayanya ke bawah 80. Nah, terus kita cari nih. Oh iya, berarti kan ini kan tidak equilibrium ya, karena ternyata ada gaya yang terjadi di situ. Berapa? 80. Jadi kan F-nya itu tidak sama dengan 0. Berarti dia tidak equilibrium. Terus habis itu kita cari gaya gesek maksimum ketika benda itu diam. Ketika benda diam. Nah, itu pakai mu S dikali N adalah 60 lb. Nah, karena gaya gesek maksimum ketika benda diam itu lebih kecil daripada gaya yang diterapkan pada benda kerja, maka diperlukan gaya gesek kinetik atau FK, yang dimana yaitu kalau benda bergerak, berarti kan bendanya bergerak kan, karena si
gayanya itu udah melebihi gitu, udah melebihi dari gaya geseknya. Gaya gesek, maksudnya gaya yang menahan biar si benda ini nggak bergerak. Gitu. Kayak gaya kinetik. Nah, gaya kinetik itu rumusnya apa? Adalah mu K dikali sama N. Mu K-nya berapa? 0,2. N-nya berapa? 240. Nah, berarti hasilnya adalah 48 lb. Oke, gitu aja dari Farel untuk pembahasan mekanika teknik di kesempatan kali ini di SBY edisi UAS. Semoga apa yang Farel share atau Farel bagi di kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian, juga bisa membantu teman-teman sekalian dalam UASnya ya, walaupun juga cek-cek kembali, jangan menjadi patokan untuk nanti UASnya. Juga pelajari kembali struktur truss, terus centroid, lalu apa namanya ya, momen, gaya, dan macam-macam sama satu semester ini. Oke. Oh iya, kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan atau masih bingung tentang ini, bisa WA Farel aja atau kontak lainnya Farel, nggak apa-apa. Untuk nomor 2 dan 3 ya, nomor 1 Farel nggak menerima karena juga Farel masih kurang paham dan takutnya nanti ketika Farel menjawab juga malah menyesatkan kan, gimana gitu ya kan. Jadi kalau teman-teman sekalian mau tanya di soal nomor 2 dan soal 3, boleh-boleh aja, tinggal kontak Farel aja 089536086192 untuk WA-nya, 089536086192, dan untuk lainnya sendiri adalah GREATMAGICI, itu ID lainnya Farel. Kita bisa cek di grup angkatan. Oke, terima kasih. Segitu saja dari Farel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.